untuk membahas tentang zakat. Tadi pagi sebetulnya ditugasinya. Jadi bahas tentang zakat saja. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapat perintah zakat itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah ibadah saum difardukan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu tepatnya tanggal 10 Syaban kedua Hijriah. Kemudian di akhir Ramadannya perintah zakat fitri. Sebelum ada perintah zakat kepada Rasul, seluruh harta yang dimiliki itu ada infaknya, yaitu dalam surat Al-Ma'arij. Wa fi amwalihim hakun maklum. Bahwa setiap harta yang dimiliki itu ada hak orang lain, ada hak manusia lain yang harus diserahkan. Tapi pada saat itu belum dirinci secara baik. Tapi perintah zakatnya tetap ada sejak para nabi terdahulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya sampai Nabi Isa sudah ada perintah. Tapi zakat secara rinci kepada Rasulullah SAW itu diawali pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadannya sudah dikenal juga sejak Rasulullah SAW sebelum lahir sudah ada nama bulan Ramadan. Dan memang ini merupakan sifat Rasul memang. Setiap bulan Ramadan baik sebelum hijrah maupun sesudah hijrah, beliau itu punya karakter jawad, punya karakter dermawan. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, yang wafat tahun 68 Hijriah, lahir 3 Hijriah, meriwayatkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi ajwadan nas bil khair, yang sangat dermawan dengan kebaikan. Jadi memang punya karakter Rasul itu dari dulu juga sifatnya itu dermawan. Tapi apabila bulan Ramadan, wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan, kalau di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Dan memang li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailah. Jibril itu datang kepada Rasul di bulan Ramadan itu tiap malam untuk membimbing wahyu, untuk membimbing Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul di syahri Ramadan hatta yang salikho, sehingga berakhir Ramadan, yang mengartikan sehingga tertidur bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ridu alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW dibimbing terus membaca Al-Quran oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu menamatkan Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi sebelumnya juga sejak beliau menerima wahyu, ya wahyu yang diterima dibagi semakin panjang usia beliau hijrah, akhirnya semakin tamat dalam 1 bulan. Nah, memang bulan baca Quran itu seperti pernah saya sampaikan pada khutbah, yang paling bagus itu adalah 1 bulan, 1 tamatan. Nah, kalau yang lebih dari 1 tamatan dalam 1 bulan, bagi yang banyak waktu, yang paling bagus itu 1 bulan. Dan tidak boleh melebihi 1 minggu 1 tamatan, itu tidak boleh. Jadi harus lebih daripada 1 minggu. Dan Rasulullah SAW ya'ridu alaihi Al-Quran. Dan fa'idha laqiyahu Jibril, apabila Jibril ada, maka kana ajwada bil khair, lebih
dermawan lagi dengan berbagai kebaikan, baik yang sifatnya zakat ataupun sifatnya yang lainnya. Bahkan minarihil mursalah, bagaikan angin tidak terhenti. Jadi itu sifat Rasulullah untuk dermawan sudah ada sejak kecil. Apalagi kalau sudah mendapat wahyu, apalagi oleh malaikat Jibril. Nah, maka pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, perintahlah turun untuk berzakat, yaitu zakatul fitri. Dan zakat itu merupakan didikan kepada setiap muslim agar memiliki tangan yang mulia. Karena Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Malik bin Handalah bersabda, al-aidi salah satu, tangan itu ada 3 macam, yaitu fayadullah al-ulya, tangan Allah yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, yadul mu'ti allati yaliha, yang kedua adalah tangan pemberi. Jadi zakat itu menugaskan atau memberikan bimbingan kepada umat Islam agar jadi pemberi, supaya dia memiliki derajat tinggi di bawah Allah. Karena tangan pertama yang paling mulia tangan Allah, tangan kedua tangan pemberi. Nah, tangan yang ketiga itu yadus sa'il asuk, peminta itu adalah tangan yang paling rendah derajat. Nah, maka dengan adanya zakat, manusia itu hanya pemberi dan penerima, tidak ada peminta. Karena orang yang meminta tidak boleh diberi, zakat. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang kriteria miskin itu kan Rasul menjawab alladzi la yas'alun nas, yang tidak pernah meminta. Jadi memang zakat itu memerintah kepada kita untuk jadi tidak boleh jadi peminta, sehingga si pemberi menyampaikan kepada mustahik menerima itu bukan minta, bukan mengemis, tapi dia memang punya hak yang 8 asnaf itu. Maka ditentukanlah oleh Rasulullah SAW, faradha Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, zakat al-fitri, zakat fitri. Jadi istilahnya zakat fitri, bukan zakat fitrah kalau hadis. Zakat fitri. Karena kalau fitrah itu artinya suci, zakat suci. Jadi kalau zakat fitrah, suci-suci. Kalau fitri itu artinya iftar atau futur, berbuka. Zakat fitri artinya zakat membersihkan karena berbuka. Idul Fitri, hari raya berbuka, bukan Idul Fitrah, bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Hadis itu dengan menggunakan istilah tersebut. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, zakat fitri. Tuhratan lisa'im, itu sebagai penyuci bagi orang yang saum. Minal lagwi, dari lagu perkataan yang sia-sia, waropas, porno, atau menjurus kepada kepornoan, dan berfungsi tu'matan lil masakin. Jadi pertama kali zakat fitri itu diperintahkan sebagai konsumsi bagi orang miskin. Makanya man adaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, fahiya zakatun maqbulah, maka itu zakat maqbulah yang diterima. Waman adaha ba'da sholat, barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat,
sudah sholat id, bahaya sodakoh minas sodakoh, maka itu masuk kepada sodakoh umum. Bisa sodakoh mal, zakat, harta, bisa sodakoh yang lain. Jadi zakat fitri mah diperintahkan di akhir Ramadan, batasnya sebelum sholat id. Kenapa sebelum sholat id? Fungsinya tadi tuhmatan lil masakin, tapi juga memang ada batasnya. Makanya di situ man ada qobla sholat bahia zakatun makbulah, dan memang berfungsi konsumsi bagi orang miskin karena harus berbuka setelah sholat subuh, sebelum sholat id Idul Fitri kan harus berbuka. Rasulullah SAW tidak pergi ke sholat id kalau belum berbuka. Jadi setelah sholat subuh berbuka dulu. Nah maka orang miskin pun berbuka, punya dari zakat fitri itu. Itu fungsinya. Tapi tentu saya hikmah nama batas ya, zakat fitri itu. Nah baru tahun-tahun berikutnya ada perintah zakat emas. Karena ada seorang ibu menghadap Rasul. Lalu Rasulullah SAW bertanya, karena membawa emas, si ibu itu memakai emas. Atutina zakatah, sudahkah kamu keluarkan zakat? Nah, belum ya Rasulullah, berikan zakat. Jadi emas yang dipakai harus dikeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum dipakai. Berapa gram pun yang dibeli harus dikeluarkan zakat. Lalu kalau yang 20 miskol atau 86 gram, kalau dihitung gram, itu masih simpanan. Dan itu tiap tahun kalau emas simpanan. Tapi kalau emas pakaian, sebelum dipakai, keluarkan zakat. Maka adalah zakat emas. Kemudian panen. Maka wa'atuhum yaum hasodi, keluarkan zakat dari panen ketika memanen. Pertanian makanan pokok seperti padi. Kalau di kita, bagaimana kalau kita menanam mangga, menanam jeruk? Tidak ada zakat mangga, tidak ada zakat jeruk, asalkan mangga dan jeruknya dimakan sendiri, tidak boleh dijual. Kalau dijual, maka zakat niaga. Pokoknya ibu-ibu ngurus ayam, punya ayam 1000 ekor, tekudu zakatan. Tetapi kalau ibu jual ayamnya, maka zakat niaga. Tapi kalau untuk dimakan sendiri mah 1000 ekor tekudu zakatan. Kecuali kalau kambing mah rek dijual rek itu setiap 40 wajib zakat. 1. Begitu juga sapi, unta. Kemudian juga penghasilan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakat dari hasil usaha. Dari hasil usaha kumaha ngitungna? 2,5% dari penghasilan. Ada ulama yang berpendapat bahwa 2,5% itu setelah dipotong kebutuhan pokok, kebutuhan hidup layak. Seperti kebutuhan hidup layak di Bandung itu 3.600.000 untuk 2 orang anak 4. Jadi kalau dia punya penghasilan 10 juta sebulan, punya anak 2, maka 6.400.000 yang dijakati. Karena min thayyibati ma kasabtum. Bagaimana kalau dagang? Kalau dagang juga min thayyibati ma kasabtum, dari hasilnya. Ibu dagang bakso, pagi-pagi modalnya 1 juta, begitu pulang 2 juta, ya 2,5% dari 1 juta, bukan dari 2 juta. Di
dari 1 juta, dari untungnya. Tapi kan katanya ada juga zakat modal. Limanu idu lil bayi. Limanu idu lil bayi itu hadisnya dhaif. Jadi kalau yang sahih kembali kepada Al-Quran, min toyibati kasabtum. Jadi kalau pedagang harian gampang, pagi-pagi modal sekian, keuntungannya sekian, potong zakat 2,5%. Menang 10 juta, 250.000, gampang zakatnya. Perniagaan itu lihat untungnya. Tapi bagaimana kalau seperti Pertamina? Nah, untungnya kan tahunan, setahun sekali. Lihat ke pom bensin ya. 2,5% dari keuntungan, bukan dari modal. Punya pom bensin hiji kan duit 1 miliar. Makanya 2,5% dari 1 miliar. Keuntungannya sabaraha. Jadi Allah itu tidak akan merugikan. Zakat niaga itu dari keuntungan. Jadi asalnya zakat itu untuk orang miskin. Tapi setelah kewajiban zakat itu secara rinci, maka turun surat At-Taubah itu setelah Futuh Mekah, surat At-Taubah. Dan ayat 60 yang menetapkan semua zakat innamas shadaqah. Di sini shadaqah ini berarti zakat lil fuqara, bagi fuqara, masakin, amilin, alaiha, mu'allaf, qulubuhum, wa fir riqab, wa gharimin, wa fi sabilillah, wa bis sabil. Jadi yang asalnya orang miskin saja zakat fitri ini berlaku juga, karena surat At-Taubah ayat 60 itu turunnya agak ke sini, yaitu setelah Futuh Mekah. Kalau tu'matan lil masakin tahun kedua Hijriah. Jadi baik zakat fitri, zakat mal, zakat apapun itu yang berhak menerimanya 8 asnaf. Yang pertama adalah lil fuqara. Kita suka disamakan antara fuqara teh istilahnya teh fakir miskin. Padahal fakir dengan miskin itu beda. Makanya saya menyeru kepada Baznas, pada siapapun yang menafsirkan fakir dengan miskin hampir sama. Saya baca di internet. Padahal mari kita kembali kepada Al-Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran itu. Fuqara itu jelas di dalam surat Al-Baqarah 273. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabu jahilu agniya minat ta'affuf. Fuqara itu adalah alladzina usiru fi sabilillah, yang kegiatan hariannya terikat oleh berjuang menegakkan agama Allah. Apakah itu para dai, apakah itu para mubalik, para ustadz, guru ngaji, guru madrasah, marbot masjid, itu fuqara. Karena apa? Karena waktunya terfokus. Jadi konsentrasi hidupnya itu dalam memperjuangkan agama Allah, itu fuqara. Nah, orang yang tidak mampu apa? Itu miskin. Jadi beda, itu jelas. Kalau berdasar Al-Quran dan hadis, antara fuqara dengan miskin. Di kita kan suka disamakan antara fakir miskin tuh. Makanya istilahnya juga fakir miskin. Karena itu beda. Kalau miskin itu, oleh Rasul dikatakan laisal miskin bihadab tawaf alladhi yatufu 'alan nas. Bukan orang miskin yang keliling-keliling rumah sedekah. Tadi pagi ya, tadi pagi juga kepada saya ada yang datang, Pak Haji, ya, nanti sedekahna, sedekah. Yang begitu bukan miskin itu tidak boleh memberi zakat orang miskin itu, karena orang miskin itu alladzi la yajidu ginan yughni. Orang miskin itu orang yang punya penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak.
Contoh di Bandung kebutuhan hidup layak itu UMR 3.600.000 kan. Kalau dia punya anak 8, berarti kan 3.600.000 kali 2 penghasilannya harus 7.200.000. Dia punya anak 8, jeung manehanana suami istri jadi 10 juta. Punya anak 8 yang diurus sama dia. Kalau yang sudah lepas mah tidak dihitung. Yang diurus sama dia, anak 8, suami istri 10, nanti kan 9 juta. Tapi dia punya penghasilan 5 juta. Nah, itu miskin. Jadi miskin di Kota Bandung berbeda dengan Pamengpeuk atau mungkin Ciamis atau mungkin Cianjur, berbeda miskin itu ukurannya. Bandung dan dengan Kabupaten Bandung beda. Nah, itu miskin namanya, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak. Dan ukuran kehidupan hidup layak itu ya diukurnya oleh BPS. Jadi jelas beda antara fakir dan miskin. Etama miskin marek berjuang pisah marek. Apa namanya, kehidupannya apa terserah. Tapi kalau fakir mah harus yang berjuang fisabilillah. Saya maratonkan saja. Ketiga adalah menata manajemen, memperluas lapangan kerja, itu amilin namanya. Amilin itu memperluas lapangan kerja, makanya dikerjakan. Dikerjakan itu dapat honor dari zakat. Karena dengan ngurus zakat tersita waktunya, maka dia dapat honor. Kemudian memperluas jangkauan dakwah, itu mu'allaqu qulubuhum, yaitu orang yang dijinakan hatinya. Karena umat Islam itu harus kuat. Al-mu'minul khairum minal mu'minid dhaif. Kemudian memberantas perbudakan, firriqab. Kemudian keenam, menghentikan kebiasaan berhutang supaya jangan sampai terjerat hutang apapun yang terjerat, yang tidak bisa bayar sampai apalagi dibudak-budak segala macam. Jangan sampai terjadi demikian, ya. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Apa bedanya dengan fuqara tadi? Fuqara kan orang yang jihad fisabilillah. Kalau ini ada fisabilillah. Kalau fisabilillah ini fasilitasnya, sarananya seperti di masjid, perbaiki sistem. Karena dakwah itu jalan kalau sistemnya jelek. Kemudian Ustadz juga butuh laptop, kan pakai laptop begini kan saya bisa menjangkau ke YouTube sekarang ceramah di Al-Fitrah dan ke internet itu gara-gara punya laptop. Itu fisabilillah. Kemudian saya juga kalau ceramah di Al-Fitrah tiap ahad pertama menerbitkan buku supaya yang ngaji itu baca buku. Nah, itu buku itu dari uang fisabilillah. Jadi bukan dari fakirnya, tapi fisabilillah itu sarana, dana, prasarana fisabilillah cukup banyak. Kemudian yang kedelapan adalah ibnis sabil. Dan fisabilillah ini termasuk yang paling tinggi. Kan Rasulullah SAW menerangkan man anfaqa nafaqatan fadilatan fisabilillah wa bisab'imi'ah. Jadi kalau ibu-ibu punya duit untuk berinfak, mana yang paling tinggi derajatnya untuk kepentingan fisabilillah? Itu adalah sab'imi'ah 700. Tapi kalau anfaqo ala nafsih au ala ahli, nyumbang kanu gering, kanu sakit, ada atau nengok orang sakit, itu adalah di asri amsalihah 10 kali lipat. Jadi itu oleh karena itu fisabilillah dipentingkan. Kemudian yang ke-8 adalah menanggulangi anak terlantar supaya jangan sampai tidak ada yang ngurus. Nah, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, ceramah tarawih singkat. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat fitri dan zakat-zakat yang lain, serta kita salurkan kepada 8 asnaf tersebut. Makanya masjid itu tidak akan kekurangan dana untuk kepentingan
pukoro, yaitu para khotib, para mubalik, para ustadz, dari pukoro, kemudian kepentingan hariannya, sarananya itu dari fisabilillah, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dari zakat. Dan sekali lagi surat At-Taubah ayat 60 itu berlaku kepada seluruh zakat. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka